Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah lucu, Abu Jahal paksa Abu Nawas bayar 100 dinar karena cium bau masakannya. Suatu ketika, Abu Jahal yang merupakan tetangga dekat Abu Nawas sedang mempersiapkan pesta besar di rumahnya. Hampir semua kerabat tetangga terdekat pun diundang, kecuali Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tidak menaruh rasa benci kepada Abu Jahal sedikit pun, sebab ia tahu persis watak Abu Jahal. Mengenai pesta yang akan Abu Jahal adakan tanpa mengundang Abu Nawas, sebenarnya hanya bertujuan ingin membalas. Pasalnya, selama usaha Abu Jahal untuk mengerjai Abu Nawas selalu gagal. Dan menurutnya, kali ini dengan rencana membuat pesta besar di rumah bisa dengan puas meledek Abu Nawas. Pesta yang akan diselenggarakan terbilang tidak main-main. Abu Jahal bahkan mengundang hoki ternama dari negeri seberang. Ia pun rela membayar upah cukup mahal supaya bersedia memasak di rumahnya. Tentu saja karena yang memasak adalah hoki ternama. Cita rasa masakan yang dibuatnya pastilah lezat dan menggugah selera. Saat si hoki mulai memasak untuk jamuan pesta, aromanya menyebar kemana-mana. Siapa saja yang menghirup pasti langsung tergoda. Kebetulan aroma masakan tersebut menyebar sampai ke rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumah tanpa sengaja mencium aroma masakan yang begitu lezat. Betapa nikmatnya aroma masakan ini, apalagi kalau sampai memakannya, gumam Abu Nawas. Lalu ia pun penasaran dari mana asal aroma masakan itu. Abu Nawas lalu berjalan menyelusuri rumah-rumah untuk mencari asal bau masakan yang lezat tersebut. Dan ternyata berasal dari rumah Abu Jahal yang sedang memasak untuk mempersiapkan pesta. Melihat kehadiran Abu Nawas di rumahnya, terbesit di benak Abu Jahal untuk meledeknya. Tapi ternyata itu tidak dilakukannya, sebab Abu Jahal mendapat ide yang lebih konyol. "Abu Nawas, ngapain kamu di situ?" teriak Abu Jahal. Abu Nawas yang sedang asik menghirup aroma masakan langsung kaget mendengar teriakan Abu Jahal. "Tidak apa-apain Abu Jahal," sahutnya. "Kamu jangan bohong Abu Nawas, kurang ajar. Kamu pasti sedang mencuri bau masakanku ya," timpal Abu Jahal. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan Abu Jahal. Ia lebih memilih balik ke rumah. Tapi ketika baru saja melangkah, Abu Jahal langsung menghalanginya. "Tunggu, kamu tidak boleh pergi seenaknya saja. Kamu harus membayar bau masakan yang kamu curi," bentak Abu Jahal. Perkataan Abu Jahal ini sempat membuat Abu Nawas heran dan terkejut. "Apa bayar? Hanya mencium bau masakan disuruh bayar?" tanya Abu Nawas tak percaya. "Benar, karena masakanku ini dibuat oleh hoki profesional dengan bayaran yang mahal," jawab Abu Jahal dengan sombongnya. Dikarenakan tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran kedua orang ini mengundang perhatian warga setempat. Para warga pun langsung mengerumuni mereka berdua dengan tujuan untuk melerai. Sudah, begini saja, daripada kalian ribut di sini, lebih baik masalah ini kalian bawa ke pengadilan. Biar Tuan Hakim yang akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saran dari salah seorang warga. "Baik, saya tidak takut. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim," tantang Abu Jahal.
Maka keduanya pun diantar warga pergi menuju rumah Tuan Hakim. "Ada masalah apa ini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun lalu menceritakan secara detail kronologi masalah yang dialaminya. "Masa sih hanya mencium bau masakan disuruh bayar? Ini kan aneh, Tuan Hakim," kata Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Abu Jahal pun tidak mau kalah. Ia pun berargumen, "Tuan Hakim, bila seseorang mengambil sesuatu milik orang lain, sedangkan orang lain itu tidak ikhlas, bukankah itu namanya mencuri?" tanya Abu Jahal. "Benar, orang tersebut bersalah dan bisa dituntut hukuman," jawab Tuan Hakim. "Nah, begitu juga dengan hamba, Tuan Hakim. Di rumah hamba sedang memasak masakan lezat, dan Abu Nawas ini telah menghirup aroma masakan yang berasal dari rumah hamba. Sedangkan hamba tidak ikhlas, Tuan Hakim. Bukankah itu termasuk perbuatan mencuri?" tanya Abu Jahal lagi. "Oleh karena itu hamba menuntut supaya Abu Nawas untuk membayarnya," kata Abu Jahal melanjutkan penjelasannya. Ada benar ucapan Abu Jahal, tapi masa iya hanya gara-gara mencium masakan terus disuruh bayar? Sementara itu Abu Nawas yang melihat gelagat Tuan Hakim yang tampak kebingungan menangani masalah ini. Abu Nawas tahu Tuan Hakim adalah orang bijak, tapi karena pintarnya Abu Jahal dalam mengolah kata, membuat Tuan Hakim pun jadi kebingungan. "Begini saja, Tuan Hakim, hamba mengaku telah bersalah dan hamba bersedia membayar," ujar Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, apa kamu yakin?" tanya Tuan Hakim merasa tidak tega. "Iya, Tuan Hakim, hamba tidak keberatan," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Jahal, berapa Abu Nawas harus membayarmu?" tanya Tuan Hakim. "Sebesar 100 dinar, Tuan Hakim," jawab Abu Jahal. "Sebanyak 100 dinar? Yang benar saja kamu ini, Abu Jahal?" tanya Tuan Hakim dengan terkejut. "Hamba serius, Tuan Hakim. Masakan yang baunya dicium Abu Nawas itu hidangan mahal. Belum lagi hoki yang masak sengaja didatangkan dari negeri seberang. Bayarannya pun sangat mahal, jadi wajar kalau hamba menuntut ganti rugi 100 dinar. Balas Abu Jahal. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Dengan tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, "Hamba bersedia, Tuan Hakim. Tapi hamba minta izin dulu mau pulang ke rumah untuk mengambil uang 100 dinar, pinta Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu dipersilakan pulang untuk mengambil uang dahulu. "Kena kau Abu Nawas, kali ini aku berhasil mengerjaimu dan aku juga mendapatkan uang 100 dinar, kata Abu Jahal dalam hatinya penuh kegirangan. Tidak beberapa lama kemudian Abu Nawas kembali dengan membawa uang 100 dinar. "Tuan Hakim, kantong yang hamba bawa ini isinya koin emas berisi 100 dinar. Tapi sebelumnya hamba ingin memperlihatkannya kepada Tuan Hakim, supaya benar-benar percaya kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dinar, tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan kantongnya kepada Tuan Hakim dan disuruh menghitung jumlahnya. Setelah selesai menghitung, Tuan Hakim pun mengembalikannya kepada Abu Nawas. "Benar Abu Nawas, uangnya berjumlah 100 dinar, ucap Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyang kantong tersebut hingga terdengar suara gemerincing kepingan uang yang berasal dari kantong miliknya. "Hai Abu Jahal, apakah kau mendengar suara kepingan uangku ini?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku mendengarnya." "Sini, berikan uangnya kepadaku," pinta Abu Jahal tak sabar lagi. "Bukannya barusan aku sudah memberimu, kenapa malah minta uang ini?" ujar Abu Nawas.
Mana, sepeser pun aku belum menerimanya, protes Abu Jahal. Agar keributan tidak terjadi lagi, Tuan Hakim lalu menengahi. Maksudnya bagaimana ini Abu Nawas? Aku perlu mengerti, tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, yang hamba curi tadi kan bau masakannya, bukan masakannya. Jadi hamba membayarnya pakai suara duit saja, bukan duitnya, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan ucapan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahal? Apakah kamu keberatan? Tanya Tuan Hakim. Abu Jahal pun hanya terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Dia pun kecewa karena gagal mendapatkan uang 100 dinar dari Abu Nawas. Baiklah, aku rasa kasus ini sudah selesai. Sekarang kalian pulanglah masing-masing, pangkas Tuan Hakim. Kisah Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda hamba mau mengusulkan sesuatu, kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. Apa usulmu wahai Abu Jahil? Tanya Baginda Raja. Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembara saja? Ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja pun terdiam sejenak dan mengangguk-anggukkan kepala. Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda di istana selama 1 bulan. Tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Dan akhirnya, Baginda Raja pun menyetujui usulan dari Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Dan Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Ia pun diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Namun pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut, karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun ar-Rasyid memaksa dan Abu Nawas tak bisa menolaknya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas pun tersenyum riang. Abu Jahil yang amat melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hatinya. Akhirnya, Baginda Raja pun menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam perlombaan berburu itu. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santainya menaiki kuda sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah-tengah lapangan. Aku Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku?
Teriaknya lantang yang membuat para penonton pun semakin ramai bertepuk tangan. Tidak beberapa lama, kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas pun mendekat. Semua orang mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangannya. Baginda Raja pun menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan engkaulah, wahai Abu Jahil, silakan memandikan kuda-kuda di istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya kan, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas bermain tebak-tebakan. Dikisahkan, Abu Nawas memiliki tetangga, sebut saja Abu Jahil. Abu Jahil selalu merasa lebih pintar dari Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas enggan meladeni ketika dia mengajak bermain tebak-tebakan karena tidak mau mempermalukannya. Suatu ketika, Abu Jahil tengah nongkrong di warung bersama beberapa orang. Dengan sesumbar, Abu Jahil mengatakan bahwa Abu Nawas takut ketika diajak tebak-tebakan. Teman-teman Abu Jahil yang setengah tidak percaya, sebab mereka tahu kecerdikan Abu Nawas. Untuk membuktikan kecerdasannya, Abu Jahil mengajak teman-temannya bermain tebak-tebakan. Jika kalian tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kalian kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakan kalian, saya kasih kalian 50 dinar, kata Abu Jahil. Namun anehnya, semua tebakan yang dilontarkan oleh temannya bisa dijawab oleh Abu Jahil. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Seketika Abu Jahil menantangnya. Tetapi Abu Nawas cuek saja dan duduk agak jauh sambil memesan segelas teh. Tuh kan, Abu Nawas takut meladeni saya. Karena dia takut kalah, mungkin kecerdasannya sudah berkurang, kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Jahil, Abu Nawas merasa dilecehkan. Akhirnya Abu Nawas pun mendekati Abu Jahil dan menerima tantangannya. Orang-orang yang ada di warung itu merasa akan ada tontonan gratis. Dan mereka pun segera mengerumuni keduanya. Apa tantanganmu, wahai Abu Jahil? Kata Abu Nawas. Kita akan adu kecerdikan dengan bermain tebak-tebakan. Kali ini kamu pasti kalah, Abu Nawas, kata Abu Jahil. Lantas seperti apa peraturannya, wahai Abu Jahil? Tanya Abu Nawas. Jika kamu tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kasih saya 5 dinar. Namun jika saya tidak bisa menjawab tebakan kamu, saya kasih kamu 50 dinar, Abu Nawas, kata Abu Jahil dengan sombongnya. Akhirnya Abu Nawas menyetujui aturannya. Tetapi Abu Jahil meminta agar mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Tebak-tebakan pun segera dimulai.
"Berapa jarak bumi dengan langit?" tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas pun terkejut. Lalu Abu Nawas merogoh sakunya dan memberikan uang 5 dinar kepada Abu Jahil. Sekarang giliran Abu Nawas memberikan pertanyaan. "Hewan apa yang kakinya 3?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, Abu Jahil juga kaget. Tetapi ia berpikir keras untuk mencari jawabannya. 1 jam kemudian, dia pun belum bisa menemukan jawabannya. Akhirnya ia pun terpaksa memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. "Memangnya hewan apa, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas pun memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil. "Hei Abu Nawas, saya butuh jawaban bukan uang," kata Abu Jahil. "Saya tidak tahu jawabannya, Abu Jahil. Makanya saya kasih 5 dinar. Kan begitu aturannya," kata Abu Nawas. "Sekarang giliran saya bertanya," lanjut Abu Nawas. "Hewan apa yang kakinya 3?" tanya Abu Nawas. "Kan sudah ditanyakan, kenapa ditanyakan lagi?" protes Abu Jahil. "Kamu kan belum bisa menjawabnya. Tadi kan aku kasih kamu 5 dinar karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang sama," kata Abu Nawas. Akhirnya terpaksa Abu Jahil pun memberikan 50 dinar untuk Abu Nawas. Abu Jahil sadar telah dijebak oleh Abu Nawas dengan permainan yang dibuatnya sendiri. Akhirnya Abu Jahil pergi dengan wajah malu dan kesal. Sementara Abu Nawas pun tersenyum dengan puas. Dalam permainan itu, Abu Nawas pun untung 90 dinar dengan bermodal pertanyaan hewan berkaki 3. Kisah Abu Nawas dan 2 sahabatnya tentang puasa. Ada berbagai macam cerita lucu Abu Nawas yang sering diceritakan ulang. Salah satunya adalah tentang puasa. Seperti dalam kisah kocak lainnya tentang sang pujangga ini, ada saja akal cerdik yang dilakukan oleh Abu Nawas. Alkisah, pada suatu siang di bulan Ramadan, rumah Abu Nawas dikunjungi oleh kedua sahabatnya. Layaknya umat Islam lainnya, ia juga berpuasa. Namun tidak begitu dengan kedua temannya. Kedua sahabatnya ini datang ke rumah sang pujangga dengan tujuan untuk bersekongkol mengerjai Abu Nawas. "Assalamualaikum," ucap kedua sahabatnya nyaris bersamaan. "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas. "Abu Nawas, mengapa kamu di rumah saja?" tanya temannya itu. "Ayo kita ngabuburit." Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas pun mengiyakan ajakan temannya itu untuk mengisi waktu sembari menunggu berbuka puasa. Namun siapa sangka kedua temannya itu justru mengajaknya pergi ke sebuah tempat makan. Karena kebaikan hatinya, Abu Nawas pun tidak protes. Ia ikut saja masuk ke dalam tempat makan tersebut. Meskipun begitu, karena tengah berpuasa, Abu Nawas pun bertekad tidak akan ikut makan. Namun untungnya, kedua temannya itu membeli makanan untuk dibawa pulang, bukan untuk dimakan di tempat. Rupanya kedua temanku ini sangat menghormatiku. Aku kan sedang berpuasa. Meskipun tidak berpuasa, namun mereka tidak langsung makan di tempat, melainkan membawa makanan itu pulang, pikir Abu Nawas. Setelah selesai membeli makanan, mereka bertiga pun menuju ke rumah salah seorang sahabatnya. Kebetulan saja ketika sampai di sana, azan maghrib pun baru saja berkumandang. "Wah, alhamdulillah ini sudah waktunya berbuka puasa," ucap Abu Nawas.
Batalkan saja dulu puasamu dengan minum, ucap salah seorang temannya. Abu Nawas pun segera minum, kemudian menunggu ditawari makan bersama. Jangan lupa salat dulu, ucap temannya. Nanti kamu ketinggalan jatah waktu maghrib loh. Benar juga, jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengambil air wudhu dan menjalankan ibadah sholat maghrib. Seusai sholat maghrib, ia pun kembali menemui kedua sahabatnya sambil berpikiran. Kali ini akhirnya aku bisa makan juga. Mengapa kamu tidak mengaji Al-Quran? Tanya temannya lagi. Mumpung perutmu masih kosong, lebih baik kamu mengaji dahulu. Takutnya nanti kalau sudah kenyang, kamu jadi mengantuk, ucap sahabatnya. Lama-kelamaan, Abu Nawas pun merasa jengkel. Ia merasa kalau kedua sahabatnya itu sedang mengerjainya. Meskipun begitu, Abu Nawas pun tetap menurut dan mengaji Al-Quran. Apakah setelah mengaji akhirnya Abu Nawas bisa makan? Tentu saja tidak. Abu Nawas, sekarang mari kita lomba tidur, ucap salah satu temannya. Esok pagi, yang memiliki mimpi paling indah akan bisa makan makanan ini. Bukannya mengajak makan, temannya itu justru mengajak lomba tidur. Tentu saja saat itu Abu Nawas pun benar-benar sadar kalau ia sedang dikerjai teman-temannya. Namun meskipun begitu, Abu Nawas pun tidak marah. Ia pun tetap menyanggupi perlombaan yang tidak masuk akal itu. Ia dan kedua sahabatnya tidur malam itu juga. Keesokan harinya, setelah bangun tidur, mereka pun kembali berkumpul untuk membicarakan mimpi yang mereka dapatkan semalaman. Salah satu dari teman Abu Nawas mulai bercerita. Semalam aku mimpi sangat indah sekali. Di dalam mimpiku itu, aku memiliki rumah mewah, mobil mewah, uang yang banyak dan pesawat pribadi. Hidupku pokoknya sangat sempurna. Teman yang lain menganggukkan kepalanya beberapa kali ketika mendengar cerita itu. Mimpimu memang indah sahabatku, ucapnya kemudian. Tapi itu egois sekali. Kalau aku semalaman justru bermimpi kalau negeriku ini tidak punya hutang. Infrastrukturnya berkembang dengan baik, jalan-jalannya mulus, pelabuhan selalu lancar, ongkos transportasi murah, dan semua rakyatnya begitu sejahtera hingga aku tak bisa menemukan orang yang menerima zakat. Mendengar cerita tentang mimpi tersebut, salah satu sahabat sampai terkagum-kagum. Mimpimu memang luar biasa sekali sahabatku, ucapnya. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah mimpimu lebih luar biasa dari kita? Coba ceritakanlah kepada kami. Abu Nawas pun terdiam dan akhirnya ia pun mulai bercerita. Sayangnya mimpiku hanya biasa saja, ucap Abu Nawas. Semalam aku bermimpi dengan Nabi Daud alaihissalam. Kalian tentu tahu kan kalau Nabi Daud itu gemar berpuasa. Beliau seringkali berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari setiap waktu. Kedua sahabat itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian, semalam dalam mimpiku Nabi Daud bertanya kepadaku, apakah engkau berpuasa, wahai Abu Nawas? Tentu saja aku langsung menjawabnya, iya. Kemudian, beliau bertanya lagi, sudahkah engkau berbuka puasa, wahai Abu Nawas? Dan aku hanya bisa menjawab, belum. Kemudian Nabi Daud alaihissalam menyuruhku segera berbuka puasa. Dan saat itu juga aku langsung bangun tidur dan mengambil makanan yang sudah kalian belikan kemarin sore.
Kontan saja kedua sahabat itu pun hanya bisa saling berpandangan. Dan salah satu dari mereka pun kemudian mengecek makanan yang mereka simpan di dalam lemari. Dan benar saja, semua makanan yang mereka simpan kemarin ini telah raib. Berarti semalam Abu Nawas sungguh-sungguh makan makanan itu. Kedua sahabat itu pun langsung menyesali perbuatan mereka kemarin. Siapa sangka, rupanya mereka telah kalah cerdik dari akal Abu Nawas. Berniat mengerjai justru akhirnya ganti dikerjai. Cerita lucu Abu Jahal dan Abu Nawas pun berlanjut. Kali ini dikisahkan Abu Jahal dan Abu Nawas yang rebutan kebun. Abu Jahal dan Abu Nawas mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebun Abu Jahal dan Abu Nawas berdekatan, namun kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi tumpukan batu, sedangkan Abu Jahal ingin menambah luas area kebunnya. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahal langsung pergi menuju kebun miliknya. Ia mencari perbatasan tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dengan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, Abu Jahal mulai mengangkat satu persatu batunya lalu memindahkan ke area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahal menjadi bertambah luas. Setelah selesai, dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi. Dia senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tidak menyadari dengan perbuatan Abu Jahal. Abu Nawas masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahal. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami Abu Nawas kini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahal pun merasa senang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas. Dia pun sangat terkejut melihat Abu Jahal yang sedang memanen tanaman buah miliknya. "Apa yang kamu lakukan ini, Abu Jahal?" tanya Abu Nawas dengan heran. "Aku kan sedang memanen buah yang ada di kebunku ini, Abu Nawas," jawab Abu Jahal dengan sangat enteng. "Apa kau bilang? Ini masih area kebunku, Abu Jahal," balas Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu mengigau ya? Coba kau lihat batu pembatasnya," jawab Abu Jahal. Abu Nawas hanya terdiam. "Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti?" pikirnya dalam hati. "Tapi buah itu kan aku yang menanam, Abu Jahil," kata Abu Nawas. "Itu kan salahmu sendiri, Abu Nawas. Kenapa kau menanam buah di area kebunku? Berarti kan ini milikku, Abu Nawas," jawab Abu Jahil. "Kamu pasti memindahkan batu pembatas itu kan, Abu Jahil?" tanya Abu Nawas dengan geram. "Jangan memfitnahku, Abu Nawas. Aku bisa mengadu kepada Tuan Hakim nanti," gertak Abu Jahil. "Aku tidak takut, Abu Jahil. Mari kita adukan permasalahan ini kepada Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. Lalu keduanya pun akhirnya menghadap Tuan Hakim dan menuturkan permasalahannya. Setelah mendengar semua penuturan mereka, akhirnya Tuan Hakim pun berkata, "Jujur saja, saya bingung siapa di antara kalian ini yang benar dan yang salah. Tapi sepertinya saya lebih percaya kepada Abu Jahil," kata Tuan Hakim menanggapinya. "Tuan Hakim, kenapa Tuan Hakim secepat ini memutuskan sesuatu? Anda kan hakim yang terkenal bijak. Seharusnya Anda ini lebih berhati-hati dalam memberi keputusan," ucap Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, terima sajalah, toh kebunmu kan masih luas," sahut Abu Jahil. "Enak saja kamu bicara, Abu Jahil. Kamu telah mencuri lahanku," kata Abu Nawas. "Hei, kalian berdua diam.
Keputusan saya adalah tanah yang Abu Nawas tanami buah itu adalah milik Abu Jahil, kata Tuan Hakim memberi keputusan. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa sangat senang. Terima kasih Tuan Hakim. Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal, Tuan Hakim, kata Abu Jahil. Sementara itu, Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Sekarang aku punya kebun lebih luas, kata Abu Jahil dengan senangnya. Oh iya Abu Jahil, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim. 1,5 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. Kalau kamu, kebunmu berapa luas Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim. Sebenarnya, luas kebun saya 1,5 hektar Tuan Hakim, karena telah dicuri oleh Abu Jahil. Sekarang tinggal 1 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Nawas dengan kesal. Kalian tahu tidak, kenapa aku tanya luas kebun kalian? Kemarin aku mendapat surat dari Baginda Raja yang memerintahkan, barang siapa yang mempunyai kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita oleh negara beserta isi-isinya. Dan bagi yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Dan hal ini terpaksa dilakukan oleh negara karena kondisi negara sedang krisis saat ini, kata sang hakim menjelaskan kepada mereka. Setelah mendengar hal itu, Abu Jahil yang tadinya ceria menjadi terkejut. Waduh celaka, aku akan kehilangan kebunku kalau begini, pikir Abu Jahil. Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebunku hanya 1 hektar, tutur Abu Jahil. Tadi kamu bilang luas kebunmu 1,5 hektar. Sekarang kamu bilang 1 hektar. Bagaimana kamu ini Abu Jahil? Kamu jangan main-main ya Abu Jahil, ucap Tuan Hakim. Betul Tuan Hakim, saya berani bersumpah Tuan Hakim. Luas kebun saya hanya 1 hektar. Tumpukan batu yang menjadi pembatas kebun saya dan kebun Abu Nawas telah saya pindah tempatnya Tuan Hakim, tutur Abu Jahil ketakutan. Lalu bagaimana dengan kamu Abu Nawas? Apa benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Nawas pasrah. Nah, kalau begini kan jelas siapa sebenarnya yang telah berbohong, kata Tuan Hakim. Pengawal, tangkap Abu Jahil karena ia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas. Tapi Tuan Hakim, kebun saya tidak disitakan, tanya Abu Jahil khawatir. Tidak ada yang namanya penyitaan, itu hanya trik aku saja agar dapat menyelesaikan masalah kalian berdua dengan adil, kata Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun langsung terkulai lemas. Sementara Abu Nawas tersenyum bahagia. Siasat Abu Nawas menaklukkan monyet. Pada suatu hari, Abu Nawas tengah melihat pertunjukan monyet ajaib. Dibilang ajaib karena si monyet ini hanya mau diperintah oleh pemiliknya saja. Namun kalau diperintah oleh orang lain, maka dia akan menolaknya. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, Abu Nawas pun berhasil mengecoh si monyet sehingga menuruti perkataan Abu Nawas. Dikisahkan, pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas telah mendapatkan perintah dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk mengawati dan mencari tahu kekurangan yang ada pada rakyatnya. Maklumlah, selain terkenal sebagai penyair ulung, Abu Nawas juga termasuk salah satu orang kepercayaan Baginda Raja. Karena usulan-usulan dan petuahnya yang seringkali tidak masuk akal, namun tetap bisa menjadi solusi ketika masalah sedang tiba melanda. Pada suatu malam,
Abu Nawas melangkahkan kedua kakinya dengan santai menyisiri jalanan kota. Selama dalam perjalanannya, ia sama sekali tidak melihat adanya sesuatu yang dirasa janggal, karena kesejahteraan penduduk pada waktu itu boleh dibilang cukup layak. Akan tetapi, pada saat Abu Nawas tengah berada di depan tanah lapang yang sering digunakan penduduk untuk mengadakan hajatan, tiba-tiba langkah kakinya pun terhenti dengan adanya kerumunan massa yang begitu banyak. Abu Nawas pun bertanya kepada temannya yang bernama Husain, yang secara kebetulan baru melihat pertunjukan di sana. "Ada pertunjukan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib," jawab Husain. "Apa maksudmu dengan monyet ajaib?" tanya Abu Nawas. "Monyet tersebut bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan lagi, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," jelas Husain kepada Abu Nawas. Jawaban Husain itu telah membuat Abu Nawas semakin tertarik dan penasaran. Ia pun langsung pamit pada temannya itu untuk melihat pertunjukan monyet tersebut. Ketika Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton, ternyata sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan tak heran bila banyak di antara penonton mencoba satu persatu. Namun mereka berusaha dengan berbagai cara untuk membuat monyet itu mengangguk-anggukkan kepala. Namun hasilnya hanya sia-sia belaka. Melihat kegigihan si monyet tersebut, Abu Nawas semakin penasaran. Akhirnya Abu Nawas pun maju ke depan untuk mencobanya. Setelah berhadapan dengan monyet itu, Abu Nawas pun bertanya, "Hai monyet, tahukah engkau siapa aku ini?" Dan si monyet pun menggeleng-gelengkan kepala. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Si monyet pun menggeleng-gelengkan kepalanya lagi. Lalu Abu Nawas pun bertanya kembali, "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" Abu Nawas coba memancing si monyet tersebut. Dan benar saja, si monyet pun mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka aku akan laporkan kepada tuanmu," ancam Abu Nawas kepada monyet tersebut. Dan seketika itu juga, si monyet yang pada dasarnya hanya takut kepada tuannya, secara spontan saja mengangguk-anggukkan kepalanya. Hore! Sontak para penonton bersorak karena ada orang yang mampu membuat si monyet mengangguk-anggukkan kepala. Karena keberhasilan Abu Nawas, maka ia pun telah mendapatkan hadiah berupa uang yang lumayan banyak dari pemilik monyet tersebut. Dan di lain pihak, si pemilik monyet itu bukan main marahnya. Pemilik monyet pun memukuli monyetnya dengan sebatang kayu karena malu terhadap pertunjukan tersebut. Kisah Abu Nawas dan kipas ajaib yang awet hingga 100 tahun. Suatu ketika Abu Nawas asik berjalan-jalan di sebuah pasar. Ia pun melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggiran jalan. "Baju bagus dan istimewa," teriak pemuda tersebut. Dan di sebelah dagangan si pemuda tertulis kalimat dijamin tidak luntur. Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silakan tuan, tuan mau beli baju ya? Silakan pilih tuan," tanya si pemuda itu. "Aku mau melihat-lihat dulu. Nanti kalau ada yang cocok baru aku mau beli," jawab Abu Nawas. "Oh, silakan tuan, silakan pilih, bebas tuan," ucap si pemuda itu. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok,
ia pun berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Oh, jangan khawatir, Tuan. Pokoknya sesuai dengan tulisan," kata si pemuda. "Baiklah, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Harganya 100 dirham, Tuan," jawab pemuda itu. "Oh, mahal sekali. Umumnya harga baju kan hanya 10 dirham," kata Abu Nawas menawarnya. "Oh, jauh sekali Tuan ini menawarnya. Tidak boleh, Tuan. Itu sudah harga pas, Tuan," ucap si pemuda itu. Sejenak Abu Nawas pun berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itulah harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hatinya. "Baiklah Tuan, aku beli baju ini Tuan, seharga 100 dirham, ucap Abu Nawas. "Terima kasih Tuan, semoga Tuan puas belanja di tempat saya ini," ucap pemuda tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun dalam perjalanan pulang, baju barunya telah jatuh dan akhirnya kotor. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun langsung mencuci baju baru tersebut dengan direndam dalam air. Namun, warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. "Waduh, aku ketipu ini. Katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas pun akhirnya langsung pergi ke pasar menemui pemuda penjual baju tersebut. "Hai pemuda, ternyata kamu ini penipu," hardik Abu Nawas. "Memangnya saya menipu apa, Tuan?" kata pemuda itu. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur, Tuan. Anda sendiri yang mengatakan begitu. Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju jualan Tuan itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau begitu berarti Anda yang salah baca, Tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab, Tuan, bacanya dari kanan ke kiri. Luntur tidak dijamin," kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas pun tak menyangkal perkataan si pemuda itu. Ia pun kembali ke rumah dengan perasaan dongkol dan jengkel. "Awas, akan kubalas kau nanti," gerutu Abu Nawas. Di rumah Abu Nawas pun mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda penjual baju tersebut. Esok paginya, Abu Nawas pun pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda penjual baju tersebut. "Kipas, kipas, silakan dipilih. Kipas bagus dan awet, sampai 100 tahun," teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu pun akhirnya mendekati Abu Nawas. "Berapa harga kipas ini, Tuan?" tanya pemuda itu. "Oh, murah sekali, Tuan. Hanya 100 dirham," jawab Abu Nawas. "Apa, 100 dirham? Anda bilang murah. Di mana-mana harga kipas cuma 10 dirham, Tuan," ucap si pemuda tersebut. "Ini kan bukan kipas biasa, Tuan. Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, kata Abu Nawas. Sejenak pemuda itu pun terdiam. Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak ada salahnya harga mahal, pikir pemuda tersebut. "Baiklah Tuan, saya beli satu kipasnya," kata pemuda itu. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dirham, uang dari penjualan kipasnya. Sementara si pemuda yang kepanasan segera menggunakan kipasnya dan baru beberapa menit saja kipasnya mendadak rusak. "Dasar aku ketipu," ujar si pemuda geram. Lalu ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. "Hai Tuan, Anda ternyata penipu.
Katanya kipas itu kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit saja sudah rusak, kata pemuda itu. Kamu pasti salah cara pakainya, Tuan, kata Abu Nawas. Salah bagaimana, Tuan? Tanya si pemuda itu. Abu Nawas pun akhirnya menjelaskan. Cara kipas dipakai biar awet, bukan kipasnya yang digerakkan, Tuan. Tapi kepalamu yang digerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri. Pasti kipas akan awet sampai 100 tahun, Tuan, ucap Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, si pemuda itu pun hanya terdiam. Ia menyadari bahwa ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mencari neraka di siang hari. Suatu hari, Abu Nawas mendapat tugas dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk mencari neraka. Baginda Raja ingin tahu bagaimana bentuk dan keadaan neraka itu. Abu Nawas pun berangkat mencari neraka dengan membawa lampu minyak dan menggoyang-goyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Orang-orang yang melihatnya pun heran dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan ini?" tanya salah seorang warga. "Aku sedang mencari neraka," jawab Abu Nawas dengan singkat. "Hah? Mencari neraka di siang bolong begini dengan lampu minyak?" tanya warga lagi itu dengan nada tak percaya. "Ya, aku harus mencari neraka karena ini adalah perintah dari Baginda Raja," kata Abu Nawas. "Tapi bagaimana kau bisa menemukan neraka di siang hari begini, Abu Nawas? Bukankah neraka itu ada di bawah tanah?" tanya warga itu dengan penasaran. "Ah, kau tidak tahu apa-apa. Neraka itu ada di mana-mana. Neraka itu ada di hati manusia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Neraka itu ada di rumah-rumah yang tidak harmonis dan penuh dengan pertengkaran. Neraka itu ada di masyarakat yang tidak adil dan penuh dengan penindasan. Aku membawa lampu minyak ini untuk menerangi kegelapan hati manusia dan menunjukkan keburukan mereka," jelas Abu Nawas dengan panjang lebar. Warga itu pun terdiam mendengar penjelasan Abu Nawas. Dia merasa tersindir dan malu atas perilakunya yang selama ini tidak baik. Dia pun meminta maaf kepada Abu Nawas dan berjanji akan memperbaiki dirinya. Abu Nawas pun melanjutkan pencariannya ke rumah-rumah yang lainnya. Di setiap rumah, dia selalu mendapatkan reaksi yang sama dari orang-orang yang tinggal di sana. Mereka merasa tersentuh dan tersadar atas kesalahan-kesalahan mereka. Mereka pun berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dan taat beragama. Akhirnya, Abu Nawas pun kembali ke istana untuk melaporkan hasil pencariannya. Sesampainya di istana, Abu Nawas pun langsung ditanya oleh Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apa kau sudah menemukan neraka?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Ya Paduka yang mulia, aku sudah menemukan neraka," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana bentuk dan keadaan neraka itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Neraka itu sangat mengerikan, Paduka yang mulia. Neraka itu panas dan gelap. Neraka itu penuh dengan api dan azab. Neraka itu penuh dengan tangisan dan jeritan," kata Abu Nawas. "Benarkah itu, Abu Nawas? Lalu di mana kau menemukan neraka itu?" tanya Baginda Raja lagi dengan heran. "Di hati manusia, Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut mendengar jawaban Abu Nawas.
Dia pun sadar bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar adanya. Dan dia pun memuji kecerdasan dan kejeniusan Abu Nawas dalam menyelesaikan tugasnya. Kisah Abu Nawas mengalahkan orang ateis. Kecerdikan Abu Nawas memang luar biasa. Tidak henti-hentinya kisah Abu Nawas bikin heboh sekaligus kagum Baginda Raja. Dan kali ini, kisah tentang Abu Nawas mengalahkan seorang ateis yang bertanya siapa pencipta Tuhan. Dan orang ateis itu pun tidak menyangka akan kalah dengan Abu Nawas. Dikisahkan, suatu hari ada orang asing datang ke kota tempat Abu Nawas tinggal. Orang asing itu menyatakan diri tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Dan keadaan kota pun benar-benar gaduh oleh orang asing ateis itu. Baginda Raja pun mendengar kabar kegaduhan yang juga meresahkan rakyatnya. Dan akhirnya Baginda pun segera meminta agar orang asing ateis itu dipanggil ke istana. Sehingga datanglah orang asing itu pun ke istana. Dan sesampainya di istana, Baginda Raja pun langsung bertanya kepada orang ateis itu. "Hai orang asing, kenapa kamu membuat kegaduhan di negeri ini?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Dan orang asing ateis itu memang kurang ajar. Dia bukannya menjawab pertanyaan Baginda Raja, malah ia kembali menantang untuk dibuktikannya keberadaan Tuhan. Baginda Raja pun menyabarkan dirinya, lalu bertanya lagi kepada orang asing tersebut, "Memangnya agamamu apa? Kalau kami di sini memeluk agama Islam," ujar Baginda Raja. "Saya tidak percaya Tuhan," jawab orang ateis itu. "Kami percaya adanya Tuhan. Kuharap kamu jangan mengganggu rakyatku dengan ulah gaduhmu," ujar Baginda Raja. Dasar orang asing itu tidak memiliki adab. Dia malah menantang Baginda Raja menjawab pertanyaan dan membuktikan keberadaan Tuhan. Baginda Raja pun dengan sabar mempersilahkan orang asing itu pun bertanya, "Sesuatu itu ada penciptanya ya? Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan?" tanya orang ateis itu kepada Baginda Raja. Suasana pun hening. Baginda Raja pun berpikir mencari jawaban di luar ajaran agama. Kalau Baginda Raja menjawab dengan Al-Quran atau hadis-hadis, jelas orang asing itu tidak terima sebab ia adalah ateis. Dan orang ateis itu pun seperti tahu pikiran Baginda Raja. Jawabnya harus masuk akal. "Saya tidak percaya Tuhan, tidak percaya kitab sucimu, jadi jangan jawab pakai itu," kata orang asing itu. Dan Baginda Raja pun terus memikirkan jawaban logis untuk membungkam orang asing itu. Melihat Baginda Raja kebingungan, salah seorang menteri mendekat kepada Baginda Raja. "Baginda Raja, kalau orang begini, serahkan saja kepada Abu Nawas. Pasti orang asing ini akan kalah argumen," bisik sang menteri kepada Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun menyetujuinya dan meminta untuk dipanggilkan Abu Nawas. Baginda ingin mendengar lagi dan yakin kalau nanti jawaban dari Abu Nawas bikin heboh pastinya. Abu Nawas pun akhirnya dijemput oleh prajurit ke rumahnya. Tak lama kemudian, prajurit dan Abu Nawas pun tiba di istana. Dan Abu Nawas pun dipersilakan masuk dan duduk di dekat Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh hamba tahu, kiranya ada urusan apa hamba dipanggil ke istana Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. Lalu diceritakanlah tentang orang asing yang tidak percaya adanya Tuhan.
dan juga tantangannya kepada Baginda Raja. Orang asing ini tidak percaya Tuhan. Dia bertanya, siapa pencipta Tuhan? Jawabnya harus masuk akal, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun manggut-manggut, lalu dia menatap orang ateis itu dengan tajam. Abu Nawas memang mendengar kalau ulah orang asing sudah begitu menggemparkan. Bahkan pertanyaannya bisa membahayakan keyakinan umat. Lalu Abu Nawas pun mohon izin kepada Baginda Raja untuk pindah duduk dan mendekat berhadapan dengan orang asing itu. Apa yang kamu tanyakan? Tantang Abu Nawas kepada orang ateis itu. Orang asing itu pun sikapnya congkak karena yakin Abu Nawas tidak akan mampu memberikan jawabannya. Anda Muslim, percaya semua ada penciptaannya, baik yang gaib maupun yang nyata. Apa itu benar? Tanya orang ateis itu kepada Abu Nawas. Ya, tidak salah. Kami percaya alam semesta dan seisinya, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas. Sekarang saya mau tanya, siapakah pencipta Tuhan yang kamu yakini pencipta alam semesta dan seisinya? Abu Nawas pun sesaat terdiam. Ia berpikir untuk jawaban yang logis dan tepat. Orang asing itu pun menatap Abu Nawas dan tersenyum. Ia meyakini bahwa Abu Nawas tidak akan bisa menjawabnya. Baginda Raja dan para menteri terlihat tidak tenang, takut apabila Abu Nawas tidak mampu untuk menjawabnya. Dan kalau itu terjadi, mereka semua akan dipermalukan oleh orang asing itu. Abu Nawas memang cerdas, logikanya kuat. Dia sudah memiliki jawabannya. Begini saudara, kita ibaratkan alam semesta dan seisinya adalah angka. Nah, angka 3 menurutmu berasal dari mana? Kata Abu Nawas. Itu hanya pertanyaan mudah. Tentu angka 3 berasal dari 1 ditambah 2, jawab orang asing tersebut. Ya benar. Kita lanjutkan sekarang. Angka 2 berasal dari mana? Mudah sekali, tentu angka 21 ditambah 1, jadi hasilnya 2. Ujar orang asing masih dengan sikap angkuhnya. Benar. Sekarang asal angka 1 menurut Anda dari mana? Tanya Abu Nawas kembali. Dan mendapat pertanyaan ini, orang asing itu pun gelagapan. Dia terdiam tidak mampu untuk menjawabnya. Suasana pun menjadi hening. Para menteri juga Baginda Raja sejak dari awal terjadi dialog Abu Nawas dan orang asing semuanya tegang. Takut Abu Nawas tidak mampu untuk memberikan jawaban yang telak. Nah, kan Abu Nawas bikin heboh lagi. Orang ateis itu mati kutu loh, terdengar bisik-bisik para menteri dengan nafas lega. Abu Nawas pun kemudian mendekatkan posisi duduknya ke orang asing yang masih terdiam itu. Begini saudara, Anda bertanya siapa pencipta Tuhan? Maka jawab dulu angka 1 ini berasal dari mana? Anda tidak bisa menjawabkan. Orang asing itu pun mengangguk, mengaku tidak mampu untuk menjawabnya. Jadi sama juga ketika Anda bertanya kepada kami tentang Tuhan siapa penciptanya. Kami juga tidak bisa menjawab, tutur Abu Nawas. Dalam agama Islam, keberadaan Allah sebagai Tuhan itu Dia yang awal dan yang akhir. Semoga Anda paham Tuan, tegas Abu Nawas. Dan akhirnya orang asing yang mengaku ateis itu tidak bisa menjawab. Kalah argumen dengan kecerdikan Abu Nawas. Baginda Raja pun tampak tersenyum, senang semakin bangga dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas
Obat sulit tidur untuk Raja Harun Ar-Rasyid. Suatu malam, Raja Harun Ar-Rasyid kesulitan untuk tidur. Malam sudah semakin larut dan Raja belum juga merasakan kantuk. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana. Raja pun berkata, "Umumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang bisa membuat Raja tertidur, akan diberikan 10 koin emas." Pengawal istana pun kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah sang raja kepada rakyat. Setelah itu, datanglah 2 orang yang kebetulan pada malam itu juga kesulitan untuk tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, mereka berminat untuk mengikuti sayembara itu. Namun kedua peserta tersebut pun gagal membuat raja bisa tertidur. Cerita yang dibawakan 2 peserta tersebut justru malah membuat raja semakin sulit untuk tertidur. Hingga sampailah Abu Nawas yang menawarkan diri untuk mengikuti sayembara. Setelah dipersilakan, Abu Nawas pun mulai bercerita. "Baginda, dahulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seseorang yang sedang tidur. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, kemudian masuk lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi." Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Menurut sang raja, cerita Abu Nawas tidak menarik dan membuat raja merasa bosan, sehingga ia pun menguap dan memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta. 10 karung diangkat ke dalam kereta satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika kereta itu keluar dari gerbang. Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur yang keras. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. "Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas?" Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka," kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. "Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu," kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya.
Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda dan sambil melotot. "Ya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Kisah Abu Nawas mengerjai seorang tabib palsu. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia pun sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu tersebut, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika,
Abu Nawas pun jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan atas saran sang istri, Abu Nawas pun disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saja saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas pun tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarannya adalah 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benak Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku dulu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun membuka praktek pengobatan. Dan di depan rumahnya, dipasang papan bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien rencananya berobat ke tabib palsu, mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Dan akhirnya rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara rumah sang tabib palsu tersebut terlihat sangat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. Hari ini kenapa sepi sekali ya? Tanya sang tabib dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, datanglah asisten tabib palsu tersebut dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, Tuan, kata asisten melaporkannya. Apa? Abu Nawas buka praktek pengobatan? Tanya sang tabib kepada asistennya. Benar, Tuan. Rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien. Oh begitu ya. Pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib dengan penasaran. Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semua sembuh dari penyakitnya, Tuan, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu tersebut. Ia pun berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu, asisten. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatannya, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa, Tuan? Tanya asisten dengan penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas nantinya, jawab tabib palsu tersebut. Tapi bagaimana caranya, Tuan? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, asisten. Aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidak kan hanya aku, ucap tabib palsu tersebut. Dengan begitu, aku akan bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas,
Aku ingin berobat kepadamu, Abu Nawas, kata sang tabib. Bukankah engkau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Ya, memang benar. Tapi di tempatku tidak ada obatnya, Abu Nawas. Makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa, tabib? Tanya Abu Nawas lagi. Begini, Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, Abu Nawas, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, tabib, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menyuruh sang tabib untuk menunggu di ruang pengobatan. Abu Nawas pun pergi ke belakang dan segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Wahai tabib, ini obatnya sudah jadi. Minumlah sekarang, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kejut. Kamu menipu aku ya, Abu Nawas. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, Abu Nawas, kata sang tabib dengan emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa, tabib. Sekarang bayarlah ongkosnya, yaitu 100 dinar, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan. Gagal lagi rencanaku, pikir sang tabib palsu tersebut. Lalu sang tabib itu pun terpaksa memberikan uang 100 dinarnya kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, ia pun kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi, Abu Nawas, kata sang tabib palsu tersebut. Oh, silakan tabib. Apa lidahmu masih mati rasa lagi? Tanya Abu Nawas meledeknya. Bukan, Abu Nawas. Kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa. Ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya, tabib. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan, Abu Nawas, jawab tabib tersebut. Apakah kamu kesandung kasus korupsi, tabib? Makanya hilang ingatan, tanya Abu Nawas. Enak saja kamu, Abu Nawas. Memangnya aku pejabat apa? Jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, sekarang kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya, tabib, ucap Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya, tabib, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minum air ini, Abu Nawas, ucap tabib tersebut. Loh, memangnya kenapa, tabib? Katanya ingin sembuh, kok tidak mau minum obatnya, ucap Abu Nawas. Lah ini kan perasan air jeruk seperti kemarin, Abu Nawas. Aku tidak mau minum, kata sang tabib menolaknya. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh, tabib. Sekarang bayar 100 dinar lagi, pinta Abu Nawas. Sudah sembuh? Sembuh dari mana, Abu Nawas? Apanya yang sembuh? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas, protes sang tabib tersebut. Nah, buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, tabib, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan juga. Mau tidak mau,
Ia pun harus memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata tidak sebodoh yang kukira, pikir tabib palsu tersebut. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia pun mendapatkan ide. Aku pasti akan berhasil kali ini, ungkap tabib dengan rasa yakin. Kali ini ia pun berpura-pura buta. Si tabib palsu itu pun berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba di tempat Abu Nawas pun sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu tabib dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu itu pun menjawab, "Tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku Abu Nawas," ucap tabib tersebut. Tabib palsu itu pun kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan oleh Abu Nawas. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah tabib. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya tabib," ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga kali ini aku. "Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura. "Iya, mau bagaimana lagi tabib? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau begitu aku akan dapat 1000 dinar darimu dong Abu Nawas," tanya tabib palsu dengan penuh harap. "Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. "Ini uangnya 1000 dinar untukmu tabib," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu pun dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar yang kau berikan?" tegas tabib palsu dengan emosi. "Hai tabib, dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya Abu Nawas balik. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahannya 1 dinar saja ini. Bukan 100 dinar Abu Nawas. Memangnya aku buta apa?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh tabib," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu ini apa Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya tabib dengan kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sekarang sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada lagi Abu Nawas," protes tabib tersebut. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan pecahan 100 dinar. Berarti matamu tidak buta lagi dan kamu sekarang bisa melihat tabib," jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Dan ia pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. "Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap si tabib palsu tersebut sambil ngeloyor. Kisah Abu Nawas jadi tukang ramal hebat, bikin kapok sang raja. Dikisahkan, Abu Nawas mendadak terkenal menjadi ahli ramal.
Banyak orang yang datang kepadanya untuk diramal nasibnya. Bahkan orang-orang terkenal dari negeri seberang pun juga ikut ngantri di rumah Abu Nawas untuk diramal nasibnya oleh Abu Nawas. Mengetahui hal itu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun merasa khawatir. Jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaannya. Maka tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan Abu Nawas hendak dihukum gantung oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang menganggap Abu Nawas membahayakan kerajaan karena jadi peramal terkenal. Bahkan Abu Nawas pun hendak dihukum gantung oleh Baginda Raja yang dianggap Abu Nawas membahayakan kerajaan karena dia jadi peramal terkenal. Baginda Raja pun memvonis Abu Nawas dihukum mati. Akan tetapi, semua ini sudah diperhitungkan oleh Abu Nawas. Dirinya tidak merasa gentar sama sekali. Setelah hari yang ditentukan telah tiba, Abu Nawas pun digiring ke tempat tiang gantungan. Abu Nawas pun berjalan dengan wajah ceria dan penuh senyuman. Baginda Raja sendiri heran dengan tingkah laku Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, di saat-saat terakhirmu, kenapa kamu malah terlihat bahagia?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Wahai Paduka yang mulia, bagaimana saya tidak bahagia? Karena dimanapun saya berada, Baginda selalu setia menemaniku," sahut Abu Nawas. "Saya sangat beruntung mempunyai raja seperti Baginda," ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tidak mengerti. "Paduka yang mulia, sudah tahu sendiri kan, kalau saya sudah terkenal sebagai peramal yang tidak pernah meleset," ucap Abu Nawas. "Dan menurut ramalan saya, 3 hari setelah kematian saya, maka Paduka akan menyusul saya di akhirat," ucap Abu Nawas dengan yakin. "Kita akan di sana bersama-sama Paduka yang mulia. Dan saya bisa mengadukan perbuatan Paduka kepada para malaikat di sana," ucap Abu Nawas menakut-nakuti Baginda Raja. Spontan saja wajah Baginda Raja pun langsung menjadi pucat. Dia pun terlihat takut dan gemetaran. "Wahai prajurit, segera lepaskan Abu Nawas, bawa dia kembali ke dalam penjara," perintah Baginda Raja. Lalu akhirnya Abu Nawas pun tidak jadi dihukum mati. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas kembali berkata kepada para prajurit, "Hai prajurit, sampaikan kepada Baginda Raja, kalau saya terus-terusan di sini, saya bisa sakit dan akhirnya saya mati. Itu artinya Baginda juga tidak lama lagi akan mati juga," ucap Abu Nawas. Prajurit tersebut segera menyampaikan pesan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja pun dibuat takut oleh Abu Nawas. Maka dengan segera, Baginda Raja pun akhirnya membebaskan Abu Nawas. Untuk meyakinkan keselamatan Abu Nawas, Baginda Raja pun menyuruh beberapa prajurit untuk mengawalnya sampai di rumah. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas pun kembali berkata kepada para prajurit, "Hai prajurit, kalian tahu sendiri kan, beberapa hari ini aku tidak bekerja. Di rumahku tidak ada hidangan sama sekali. Lalu kami sekeluarga mau makan apa? Saya bisa jatuh sakit nantinya dan meninggal karena ini. Maka sampaikanlah perkataan ini kepada Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Walhasil, mendengar laporan dari prajuritnya, Baginda Raja pun kembali dibuat menjadi takut oleh Abu Nawas. Lalu dia pun memerintahkan pengawalnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga Abu Nawas.
termasuk memberikan hidangan lezat setiap hari ke rumah Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Tidak seperti biasanya, hari itu Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan rakyat di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun. Agar lebih leluasa bergerak, Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda Raja mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburannya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak. Tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia pun berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang-orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasakan sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Dan ia pun merasakan hal semacam itu, seperti ketika mereka tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaan seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" jelas sang ulama. Baginda Raja pun terkesan dengan penjelasan ulama itu, dan Baginda pun masih ikut mendengarkan kuliah tersebut. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dan dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satunya benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda Raja pun makin terkesan. Lalu beliau pun pulang kembali ke istana. Sesampainya di istana, Baginda Raja sudah tidak sabar lagi ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Akhirnya, Baginda Raja pun memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas menghadapnya. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda Raja pun bertitah, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, Abu Nawas. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apa engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda Raja harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Hamba mohon, Baginda Raja menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja belum mengerti. "Pintu alam akhirat, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat."
jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas pun bertanya lagi kepada Baginda Raja. Masihkah Baginda Raja menginginkan mahkota surga itu? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya.